Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibala fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Wa qala fi ayatin ukhra, innal insana li rabbihi lakanud. Wa qala wa khuliqal insanu dha'ifa. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana an-nasu yaghdu faba'i'u nafsahu famu'atikuha aw mubikuha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para bapak, para ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Para bapak, para ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah ngaji bersama lewat surat Al-Fatihah, memulai kajian di malam hari ini, dan saya bacakan tadi di surat Al-A'raf ya, ayatnya 72 ya. Maaf, Al-Ahzab bukan Al-A'raf. Al-Ahzab ayat 72. Ayat 72.
kita akan menyampaikan mengenal diri kita, siapa kita ini, manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan juga tadi sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi wa Abu Dawud ya, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan artinya setiap hari ya, semua manusia berpagi-paginya menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang mubikuha, mencelakakan dirinya. Jadi tiap hari manusia itu, kita diantaranya, ada yang berusaha untuk membebaskan dirinya dan ada yang mengotori, mencelakai dirinya. Ringkasnya hadis ini membagi manusia dari usahanya, satu orang yang tiap saat hidupnya itu membebaskan dirinya, yang satu tiap saat mencelakai dirinya. Di surat yang pendek Al-Asr, itu surat paling pendek, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya semua manusia, kata Allah, semua manusia, tidak ada kata-kata arti semua kulu, tapi di situ sudah mengandung makna al-insan, semua jenis manusia, laki-lakinya, perempuannya, warna kulit apapun, bangsa apapun, pokoknya manusia lafi husrin. Lafi husrin itu adalah benar-benar dalam kecelakaan. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman dari Allah ini adalah lafi husrin, benar-benar celaka. Kapan? Di akhirat kelak. Diancam kita ini oleh Allah berada dalam kecelakaan. Yang dimaksud celaka di akhirat dalam ayat yang lain beda konteks tapi sama artinya, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau dalam ayat ini minal khasirin, tapi dalam al-asri lafi husrin. Khosaro sama artinya, dari kata dasar khosaro, rugi. Khasirin orang-orang yang rugi. Manusia di akhirat nanti diancam oleh Allah rugi semuanya. Maksudnya apa? Celaka di akhirat itu ya di neraka itu. Jadi saya, panjenengan, kita semua gak dijamin, justru diancam oleh Allah. Maka di ayat berikutnya illal ladzina amanu, yang akan melepaskan, yang akan selamat dari ancaman Allah itu hanya orang-orang yang beriman. Yang bagaimana? Beramal soleh. Terus tawasau bil haqi wa tawasau bis sabr. Itu yang akan selamat. Kalau tidak melakukan ini, nggak beriman, berarti sebaliknya iman adalah kafir. Mau tidak mau, sekarang banyak orang yang ogah disebut kafir itu. Jangan dia kafir tapi nggak mau disebut kafir. Maunya apa? Non muslim. Disebut beriman gak mau karena kafir, disebut kafir gak mau, maunya non muslim. Orang beriman pun ada, disebut kafir ya emoh, disebut beriman ya enggak. Munafik apalagi, maunya bagaimana? Islam moderat. Moderat itu ya jangan-jangan ya munafik itu.
Artinya moderat tuh ngaku sana ngaku sini. Garis tegasnya itu adalah mukmin dan kafir. Mukmin di surga, orang kafir di neraka itu. Dibagi dua. Percaya atau tidak, yakin atau tidak begitu. Hanya orang-orang beriman. Kalau nggak beriman, ya neraka. Wah, galak emen. Iya Pak, saya ada yang menyampaikan lewat apa namanya itu di antara jamaah di sebuah masjid. Orang-orang ruki itu yo atos ya. Jadi panjangan atos Pak. Oh ngeruki ya. Sing atos kawan nggih. Atos. Insyaallah. Maksudnya apa? Ngeruki ya kan kampung ngeruki itu. Wong ngeruki adalah watos. Jenengan atos. Masya Allah. Saya kenapa tau bilang atos? Ya nggak tahu. Apa karena mau menjelaskan? Ya nggak tahu juga. Ya terus bilang atos. Ngeruki mana? Ya orang ruki. Wah berarti nek ngeruki ya sak kampung ruki ya. Masya Allah. Atos. Loh ya nek kalau enggak Islam ya kafir. Lah terus apa? Kalau tidak Islam ya kafir. Apa tengah-tengah ada? Ya ada. Di dunia ngakunya Islam tapi divonis oleh Allah ya kafir juga. Orang munafik itu hanya dua kelompok itu. Maka orang-orang yang mengerti hidupnya di dunia itu adalah ujian dari Allah, dia akan berusaha, kata Rasulullah. Yang satu adalah mu'tiquha, dia tiap saat mengerti hidupnya diancam oleh Allah dengan api neraka. Para bapak, kalau jenengan Masya Allah, ada yang mengancam, misalkan jenengan keluar rumah ndak pakai helm, tak pelinteng kepalanya kemanapun. Pokoknya ya keluar rumah ndak pakai helm, tak pelinteng. Orang itu sekti mandraguna, kemanapun kita keluar dia ngerti. Misalkan ada orang begitu, kita nyoba keluar tanpa helm, pleduk kena di kepala. Kira-kira Pak mau pakai helm terus atau tidak keluar rumah? Saya kira akan pakai, karena kita mencoba, ternyata baru keluar rumah 1-2 meter pleduk ada kena di pelintang kepala kita dan kena tepat lagi. Saya kira tidak akan mengulang 2 kali karena sudah peringatan, kemanapun kalian keluar rumah tidak pakai helm ada yang melintang kepalamu. Begitu nyoba betulan misalkan, ya kalau sekarang barangkali ya realitanya tidak pakai helm silahkan, mau pakai sendal jepit ya silahkan, mau apa Pak motornya pajak silakan. Begitu jalan ke besar itu lewat nomor itu Pak CCTV, wah iya memang nggak ada polisi Pak, jarang tuh polisi sekarang. Tapi jangan pas pajak motor jangan salahkan, melambung pajaknya itu pelanggar fotonya jenengan tidak pakai helm, tak pakai sendal jepit misalkan begitu, 2 kali sak pelanggaran 50.000 neping telu 150 ra. Kira-kira mau pakai helm nggak Pak? Berikutnya kapok aku. Itu pakai CCTV pasti nggak ada teman-temannya, dan ada yang pernah begitu. Oh pakai mobil ya kan biasa orang punya mobil kadang nggak pakai nopo niku sabuk pengaman. Oh, awal-awal gitu biasa aja paling ngapusi. Jebule baru sepekan kemudian datang surat ke rumahnya.
pemberitahuan Anda telah melanggar. Ini buktinya. Waduh, padahal yo ora ketok, tapi yo ketok tenang. Di Zoom itu foto siapa? Ya foto aku. Nggak pakai sabuk, lumayan 50.000. Itu ancaman. Subhanallah. Maka dia beritahu kepada teman-temannya, hati-hati sekarang kemanapun pakai sabuk, daripada dendanya 10.000 sekali, nih 2 kali lumayan, pakai aja. Subhanallah. Itu CCTV. Mengingatkan teman-teman yang punya mobil, pakai sabuk, pakai helm, pakai, daripada nanti pas pajak naik nggak bisa apa-apa. Itu di dunia, Pak. Lah di akhirat diancam oleh Allah, udah telat, ancamannya udah jelas, surat Al-Asr, innal insana lafi khusr. Cuma ya karena keimanan, Pak. Ada yang yakin itu tiap hari bagaimana dia menyelamatkan dirinya, famu'tikuha, dia bebaskan dirinya. Maknanya jangan sampai perbuatan sekecil apapun menyebabkan dia ke neraka. Para jamaah sekalian, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, neraka itu maksud saya penyebab ke neraka itu ya memang musyrik, ya betul. Itu kalau tidak tobat selamanya. Tetapi hal yang kecil juga bisa menyebabkan neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu al jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur walaupun sebesar biji dzarrah. Berarti kalau ngelihat surga mana? Ke neraka. Maka setan menggoda kita itu, kita biar tidak ibadah pada Allah, tidak taat pada Allah. Kalau nggak berhasil, kita nggak digoda supaya nggak, tetap kita ibadah terus, taat terus. Godaannya apa? Digoda oleh setan supaya kita dalam beribadah merasa yang paling baik, yang paling benar. Akhirnya menyepelekan orang lain. Sama saja ini. Yang tidak ibadah ya ke neraka, yang menyepelekan orang lain itu ke neraka. Lah terus piye? Ya ibadah karena Allah dan jangan mengecilkan orang lain. Membebaskan dirinya, ibadah terus pada Allah. Ketika ada kemaksiatan walaupun sedikit, cepat istighfar pada Allah. Dan Masya Allah, orang yang mudah-mudahan kita bina iman kita sendiri, keluarga kita, supaya dalam ibadah pada Allah itu ada harap-harap cemas. Harap-harap cemasnya itu ibadah kita mudah-mudahan diterima, sekaligus khawatir ibadah kita nggak diterima. Kalau nggak keterima ibadah kita, itu alamat ciloko, Pak. Jadi harap-harap cemas kita sholat, harapan diterima, sekaligus khawatir jangan-jangan nggak diterima oleh Allah. Maka tambah khusyuk. Sholat sunnahnya dilakukan. Kenapa? Supaya membebaskan. Karena kita nggak ada jaminan. Yang diancam oleh Allah neraka. Lafi husrin. Famu'tikuha au mubikuha, atau mengotorinya, menghancurkannya. Jadi ada orang yang tenanan ibadahnya itu, ada pula yang nggak percaya pada Allah, mubikuha, menghancurkannya. Sudah diberitahukan itu haram, tidak baik, tetap yang ngeyel. Sudah beritahukan bahwa harus Islam, tidak mau Islam. Orang Islam pun masih ada begitu. Itu nyata begitu. Mubikuha, menghancurkan dirinya. Ya cuma Masya Allah, Masya Allah, kemarin ini hari
Selasa, hari Sabtu insyaallah saya akan di qadarullah pengajian maghribnya di Masjid Jami. Dari rumah motor gitu, pas belok di tong perpatu lupa papasan ada perempuan pakai motor yo kelihatan yo enggak papasan dia dari depan saya ya gitu papasan begitu celananya di atas lutut ada tatoan loh yo kelihatan. Astagfirullah. Ya kalau nggak lihat ya nabrak saya. Ya masya Allah. Astagfirullahaladzim. Apa coba? Karepnya apa ya? Perempuan kok ditato lutut apa pupune loh. Pak ditato tuh sakit nggak Pak kira-kira? Karena saya pas Senin itu qadarullah adalah habis dibekam. Oh dibekam ya sakit toh pakai jandur. Karena bersama sakit. Kalau dibekam ya enggak apa-apa memang sunnah ya. Rasulullah menganjurkan bekam lah ditato bukan sunnah ya tato itu melukis badan tuh malah dilaknat oleh Allah iya itu karena kebodohannya ya. Masya Allah karena kebodohannya sudah pakaiannya kelihatan auratnya malah ditato itu karena kebodohannya bangga bahkan. Lo kalau nggak bangga ya kenapa? Tutupi aja. Nek ditutupi kan nggak keto Pak. Terus tuh apa ditato? Kan begitu. Orang tato kan biar kelihatan gagah. Nek sudah tato di YouTube, wah piye no? Orang gagah no. Kecuali orang-orang yang bertobat. Kalau belum bertobat oh gagah. Tato bahkan bukan di sini di mukanya itu dibuat kayak harimau. Dibuat kayak harimau. Yang melihat takut nggak Pak? Pangguyu. Oh, yang nggak matching wajah kayak harimau. Kalau harimau tenanan, yo iyo. Nek ora harimau kok. Masya Allah. Kadang ngerti itu. Dikira gagah, kadang ngerti. Orang seperti ini, masya Allah. Kebanyakan manusia siapapun kata Allah saya baca tadi di surat Al-Ahzab ayat 72 ketika Allah menawarkan amanat kepada bumi, langit dan gunung semua menolak nggak mau karena nggak mampu. Inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibal kami tawarkan amanat ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung fa abaina semuanya menolak ayyahmilnaha untuk menanggungnya wa asfaqna minha karena berat wa hamalahal insanu tetapi manusia sanggup membawanya. Kata Allah, innahu kana zoluman jahula. Oh, manusia itu memang zoluman jahula. Zoluman itu dia zolim. Jahula ya tidak ngerti, ya bodoh itu. Itu sifat dasar manusia begitu. Doluman tidak ngerti apa-apa. Manusia oleh Allah diciptakan itu dibekali dengan sifat doluman jahula. Maaf kalau pernah saya mencontohkan di sini, sifat doluman itu ya seperti anak kita yang 3 tahun atau 4 tahun seusia TK itu atau pra-TK itu PAUD begitu mau saya, ketika mereka bawa makanan masing-masing sama-sama aja makanannya misalkan bawa apa namanya apa ya, makanan pokoknya berbagi atau berebut Pak. Mungkin yang berbagi sekian persen, tapi mayoritas adalah merebut punya temannya. Itu doluman begitu. Yang direbut mungkin kalau mentalnya berani ngelawan, ambil lagi. Kalau nggak berani nangis. Ketika nangis yang ngambil ada rasa kasihan?
Nggak ada. Anak kecil tidak punya kasihan. Seneng dia ngambil punya orang lain. Zaluman itu. Nggak peduli. Nah, itu sifat dasar manusia. Kalau sifat dasar hawa nafsu manusia tidak dibina akalnya, sampai besar pun ya begitu. Zaluman jahula, suka ngambil punya orang lain dan nggak punya rasa kemanusiaan. Ada begitu Pak? Sudah tua pun begitu. Bahaya lagi kalau dia berkuasa, menguasai entah di mana gitu, entah jadi bupati, gubernur atau presiden, sudah zaluman. Fir'aun lah yang jelas tuh, Fir'aun tuh zalim nggak Pak? Rakyatnya diperas, dipekerjakan, digaji nggak Pak? Enggak. Rakyat kok digaji, malah diperas, suruh pajak itu. Fir'aun dulu begitu. Ada suku khusus Bani Israel itu lebih ditekan lagi itu oleh Fir'aun itu. Dipekerjakan untuk membuat piramid itu. Kalau sekarang di kita dulu pernah zaman Belanda apa Pak? Jepang ya, Romusa. Digaji nggak Pak Romusa itu? Enggak, digebukin malahan. Mati yo, kasih makan seadanya, tenaga diperas, mati ya ben. Itu zaluman. Ya Belanda, ya Jepang, ya Portugal, ya Inggris. Ya dulu Firaun begitu. Zaluman. Berbuat zalim, diperas rakyatnya, dipekerjakan, nggak ada kepedulian. Zaluman, berbuat zalim. Apalagi zalimnya ada bersama-sama, mengajak yang lainnya, kebersamaan. Kan Fir'aun didukung oleh Haman sebagai arsitek militernya, plus Korun sebagai hartawannya atau istilah sekarang oligarkinya. Ulamanya ada karena untuk mengesahkan fatwanya. Siapa itu ulamanya? Siapa? Samiri, Masya Allah. Itu dulu begitu. Zaliman. Sudah. Zaluman. Jahula, bodoh. Datang Nabi Musa mengingatkan, kamu tuh berbuat zalim, jahil. Manfaatkanlah. Allah menyuruh Nabi Musa dan Harun untuk datang mengingatkan Nabi Musa agar taat pada Allah. Kekuasaan yang Allah berikan itu amanat dari Allah, hakikat dari Allah, maka manfaatkan untuk mengajak umatnya tunduk pada Allah, bukan pada kamu. Ditertawakan oleh Musa, oleh Fir'aun, bahkan Musa diancam. Musa, kamu kan dulu hidup sama kami yang ngurus kamu. Memang pernah sama engkau, tapi ya saya ingat sekarang, tunduk pada Allah, pada Tuhan Allah. Siapa Tuhanmu itu Musa? Allah yang menciptakan aku dan kamu, yang menguasai alam semesta ini. Kalau kamu taat pada Allah, ajak rakyatmu taat pada Allah, kamu akan bahagia. Karena gak percaya, ditolak, bahkan mengancam Musa alaihissalam, dan akhirnya dikejar-kejar. Masya Allah. Jahula. Jadi karena kebodohannya, dia merasa ngerti, merasa tahu, bahkan ada rasa khawatir
Musa akan mengambil alih kekuasaannya. Bukan itu padahal. Nabi Musa mengajak untuk taat pada Allah. Sifat manusia dasar adalah dzuluman jahula. Karena kebodohannya itu sungguhnya. Karena kebodohannya manusia, maka Rasul tadi menyabdakan mubiqoha. Dia mengotori dirinya. Allah mengharamkannya, dia malah melanggarnya. Allah melarangnya, dia malah melabraknya. Itulah kebodohan manusia. Diajak taat pada Allah tidak mau. La haula wala quwata illa billah. Hanya dua macam jenis manusia itu. Dari awal sampai akhir begitu. Jadi hanya yang berbeda adalah zamannya, hanya beda orangnya, tapi sifatnya fotokopian. Yang meniru Fir'aun, yang meniru Haman, yang meniru Namrud, yang nabi-nabi sebelumnya ada yang, pokoknya nabi-nabi yang baik-baik, maksud saya meniru para nabi perilakunya atau meniru musuh-musuhnya. Sejak dulu yang menentang itu mayoritas. Sampai kapanpun yang menentang adalah mayoritas. Para bapak, para ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita hidup pada zaman Nabi Musa, kita akan ikut Nabi Musa nopo Fir'aun? Jawabannya pasti Fir'aun. Musa Pak ya? Si Musa lah, masa udah ngerti endingnya kok. Masih ikut Nabi Musa, masih ikut Fir'aun ya. Fir'aun tenggelamkan. Kita ngerti endingnya, tapi kalau kita membayangkan saat, Masya Allah, Masya Allah, Bani Israel itu dikejar-kejar oleh Musa, ngeluh kepada Nabi Musa, ya Musa, dulu kami dipekerjakan berat, didolimi oleh Fir'aun. Setelah ikut kamu ternyata makin berat. Dibawa lari oleh Nabi Musa dan dikejar oleh Fir'aun. Saat sampai di lautan itu, apakah ada dari Allah, "Hei Musa, kamu lari, setelah dekat lautan nanti kamu tongkatnya dipukulkan"? Ada begitu Pak? Kalau begitu ya anak tenang saja gitu. Enggak. Nabi Musa pun takut, lari. Sebelum dia lari, Nabi Musa itu mau datang ke Fir'aun aja deg-degan loh. Ya Allah, ya Allah, aku punya masalah sama dia tuh, ya Allah. Kok sekarang ke sana lagi? Mau aku jangan ke sana. Kamu ke sana. Nabi Musa, ya Allah, lisanku itu kan enggak jelas omongan, ya Allah. Punya teman aja. Sama Harun sana, sama Harun. Subhanallah. Datang, ingatkan ke sana. Ada manusiawi takut ke Fir'aun, tapi maka ada doa yang apa itu Pak? Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu deg-degan ngomong itu. Kenapa? Supaya ucapannya mudah difahami oleh Fir'aun. Kalau salah paham ya mati aku, lah gitu. Yafqahu qawli, mudah-mudahan mereka faham ucapanku. Itu sebelum menghadap Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam sama Harun. Tapi akhirnya ya Allah takdir begitu. Jahula, kembali lagi. Sifat manusia jahula. Kapan tidak jahula? Tidak bodoh tuh kapan? Hanya orang-orang yang Islam. Hanya orang-orang yang beriman. Orang yang tidak bodoh itu. Kenapa? Sesuai dengan dunianya, para bapak, para ibu. Dunia yang Allah ciptakan ini adalah disebut alam fana. Alam fana itu hancur.
Jadi kalau manusia memilih kehancuran, maka disebut jahula itu. Memilih dunianya, dunia itu disebut alam fana. Disebut juga, masya Allah, dalam surat Al-Ankabut hampir akhir atau 5 ayat sebelum berakhir, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya main-main dan senda gurau. Sekarang kan menjadi pelajaran, Fir'aun berkuasa selamanya enggak kenyataan begitu. Tapi kok banyak yang mengikutinya. Enggak selamanya Fir'aun berkuasa, akhirnya tenggelamkan. Nyata di kita pun begitu. Pak Harto walaupun 30 tahun berkuasanya tetap aja akhirnya mati. Berikutnya ya mati. Sekarang presiden yang pernah jadi presiden tinggal Bu Mega sama Pak SBY nggak Pak? Pak Habibie sudah wafat kan? Jadi Pak Habibie, Pak Gus Dur, Pak Harto, Pak Soekarno, 4 orang ini sudah meninggal kan? Yang belum meninggal ya Megawati sama SBY. Akan meninggal nggak Pak? Pasti nggak salah berkuasa. Pak Jokowi akan meninggal nggak? Pasti juga. Kita jadi nggak salah berkuasa, nggak selamanya. Walaupun minta 3 periode ya silakan. Bahkan ada orang Sukabumi ya Sukabumi ya, Pak saya dukung jenengan sampai seumur hidup jadi presiden, naikkan terus harga-harga, nggak apa-apa, saya ridho, ikhlas Pak. Saking anunya tapi meneh ikhlas jenengan jadi selamanya saya dukung, nggak usah ada pemilu, langsung diangkat ya presiden mawon Pak, monggo. Subhanallah, saking nopo niku terus asanya lho piye meneh ya silakan. Tapi ya akhirnya mati juga. Ada yang menasehatinya, yang menasehatinya orang penggali kubur. Dia gali kubur terus sudah digali dia kamera temennya, Pak Presiden silakan berkuasa selama-lamanya, tapi akhirnya di sini juga tempatmu itu. Jadilah pelajaran, jangan sampai mendolimi rakyatnya Pak. Sekarang berkuasa bisa kebijakan itu, nanti kalau mati di sini sendirian dimakan cacing. Begitu, dunia begitu. Ilalahun walib. Kata Allah, wa ma hadil hayatud dunya ilalahun walib wa inna darul akhirata. Lah ini dia. Sesungguhnya hari atau kampung akhirat lahiyal hayawan. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Di dunia kita kecil, besar, tua, mati. Di akhirat para bapak hanya ada 2 tipe manusia usianya. Wildanun mukhaladun, anak-anak kecil yang saat di dunia wafatnya belum dewasa, maka dia akan jadi anak selama-lamanya. Yang kedua, manusia yang usianya kurang lebih 20 tahun. Hanya itu, selama-lamanya begitu. Dari usianya. Kalau di surga selamanya nikmat. Setelah diponis neraka, setelah ditutup pintu taubat, maksud saya, setelah Allah nanti yang di surga selesai semuanya ke surga, yang di neraka yang sudah selesai ada di surga kan selesai, baru nanti para bapak, para ibu, di akhirat itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan, dalam artian mengumumkan bahwa setelah selesai di ahlu surga, di surga selamanya, neraka juga begitu, dihadirkan
kematian yang menjemput seluruh makhluk itu dihadirkan oleh Allah berupa makhluk kematian itu, dan kematian itu dimusnahkan oleh Allah. Artinya apa? Yang di surga selama-lamanya tidak akan mati lagi, yang di neraka juga demikian. Disitulah hidup selama-lamanya di neraka dan di surga. Lahiyal hayawan, bahagia selamanya bahagia, menderita selamanya menderita. Penyesalan di neraka tidak ada manfaatnya. Maka rugilah orang-orang yang mendahulukan bal tu'sirunal hayatat dunia, mengutamakan kehidupan dunia sehingga dia melupakan akhirat. Maka oleh Allah bodoh itu mengejar dunia yang hanya ya sekarang ini 80 tahun, 80 tahun juga. Apa selama 80 tahun dia bahagia? Enggak juga. Ada masa menderitanya, mati juga. Tapi di akhirat khalidina fiha abada. Para bapak dan para ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita meyakinkan diri kita untuk mengejar dunia dengan sungguh-sungguh, untuk mengejar akhirat dengan sungguh-sungguh. Jangan kebalik. Dunia tempat kita bermain adalah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, akhirat yang selama-lamanya dikerjakan dengan main-main. Dunia itu seadanya saja, sebisa saja, tidak terkejar ya sudah. Akhirat jangan begitu, kejar dengan penuh kesungguhan sampai mati. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.